Shalom, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus. Saya berharap semua dalam keadaan baik, sehat, dan tetap semangat di dalam Tuhan. Selamat menjalani masa Prapaskah bersama keluarga, dan saat ini kita sudah memasuki minggu masa Prapaskah ketiga. Pada masa Prapaskah ini, mari kita semua belajar menghayati kasih terbesar Allah melalui pengorbanan Tuhan Yesus yang menderita sengsara sehingga kita memperoleh keselamatan dari dosa dan maut. Kita akan melakukan persekutuan doa dengan tema Aku Haus. Sebelum kita melakukan persekutuan doa, marilah kita mempersiapkan hati kita dengan bersaat teduh sejenak. Saat teduh kita akhiri dan kita awali persekutuan doa pada sore petang hari ini dengan menaikkan pujian kepada Tuhan. Kita memuji dari Kidung Jemaat 27, kita nyanyikan bait 1 sampai 3. Setelah kita memuji Tuhan, marilah sebelum kita menerima firman Tuhan, kita akan berdoa. Allah Bapa Surgawi, Allah yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus, Tuhan yang mengasihi kehidupan kami, Tuhan yang memberkati kehidupan kami, sehingga sampai pada saat ini kami merasakan kemurahan Tuhan, karena kasih terbesar Tuhan melalui pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, itu yang memperdekakan hidup kami, dan kami penuh dengan sukacita. Oleh sebab itu, untuk memperingati kesengsaraan Tuhan pada masa Prapaskah ini, kami belajar firman Tuhan dalam persekutuan doa. Kami mohon Roh Kudus hadir dan memimpin kami supaya kami dapat memahami apa yang Tuhan firmankan dan kami belajar melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari.
Di dalam pimpinan Roh Kudus, kami menyerahkan sepenuhnya waktu persekutuan doa kami dan mempelajari firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, pada persekutuan doa kali ini kita akan belajar firman Tuhan dari Yohanes 19. Kita buka bersama-sama Alkitab kita masing-masing, Yohanes 19 ayat 28 sampai 29. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Demikian firman Tuhan dari Yohanes 19 ayat 28 sampai 29. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, pada sore petang hari ini kita akan merenungkan satu bagian puncak kesengsaraan Tuhan kita di atas kayu salib dengan salah satu ucapan Tuhan Yesus sebagai manusia sejati yang sedang mengalami penderitaan begitu hebat, yaitu aku haus. Perkataan aku haus merupakan perkataan kelima di antara 7 perkataan Yesus di atas kayu salib. Bisa kita tilik dari keempat Injil, yaitu dari Lukas 23 ayat 34, itu merupakan perkataan yang pertama, ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan Lukas 23 ayat 43 merupakan perkataan yang kedua, sesungguhnya hari ini juga kamu akan bersama aku di dalam Firdaus. Yohanes 19 ayat 26 sampai 27 merupakan perkataan Yesus yang ketiga, Ibu, inilah anakmu, inilah ibumu. Matius 27 ayat 46 dan Markus 15 ayat 34 merupakan perkataan yang keempat. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Yohanes 19 ayat 30 merupakan perkataan keenam, sudah selesai. Dan Lukas 23 ayat 46 merupakan perkataan yang ketujuh, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Sedangkan tema persekutuan doa petang hari ini, aku haus, merupakan perkataan kelima dari Yohanes 19 ayat 28. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, kalau kita berbicara tentang haus, tentunya bagi seseorang yang pernah mengalami kehausan yang begitu hebat, bisa merasakan apa yang pernah dialami oleh manusia Yesus yang sedang menderita dan merasakan kehausan. Dengan kondisi kehausan yang dialami seseorang karena memang di sekitarnya tidak tersedia air. Misalnya ada sekelompok pemuda yang mengadakan perkemahan, lalu mereka di waktu-waktu yang sudah terjadwal ada kegiatan semacam mencari jejak atau ingin mengetahui kawasan di sekitar tempat perkemahan mereka. Mereka masuk hutan, tetapi mereka tidak memperkirakan harus membawa bekal, terutama air minum yang cukup. Setelah sekian lama mereka asik untuk menjelajah sekitar hutan tempat perkemahan mereka,
ternyata mereka kehabisan air dan mereka sangat merasa dahaga atau kehausan. Itulah juga yang dirasakan Tuhan kita, Tuhan Yesus, yang mengalami kesengsaraan dan tergantung di atas kayu salib. Tuhan Yesus mengalami juga dahaga seperti itu. Secara jasmani, tubuh seseorang yang kekurangan air dalam waktu yang cukup lama atau mengalami kehausan membuat metabolisme tubuh tidak berfungsi dengan baik. Dampaknya sampai akan mempengaruhi kinerja otak, sehingga pikiran dan perasaan kita pun akan terganggu. Saya mencoba mencari fakta akibat kehausan dalam waktu yang lama, yang sering orang menyebutnya dengan tubuh mengalami dehidrasi. Ada beberapa akibatnya, yaitu seseorang tersebut akan mengalami kram otot, sakit kepala, sesak nafas, kulit kering, dan demam. Dari tanda-tanda itu bisa juga sampai akhirnya orang tersebut tidak sadarkan diri. Yesus pun kehausan. Ia tercekik dahaga di atas kayu salib. Kita bisa membayangkan betapa menderitanya manusia Yesus kala itu. Tuhan Yesus mulai ditangkap pada Kamis malam, diadili, disiksa, dan akhirnya disalibkan sampai kira-kira jam 3 sore pada hari Jumat. Lebih dari 16 jam tenaga manusia Yesus terkuras tanpa minum. Harus berjalan jauh, memikul salibnya, disiksa, dan kepanasan. Manusia Yesus menderita secara fisik maupun psikologi yang kita sebut dalam perjalanan siksaan, yaitu sebagai jalan salib atau Via Dolorosa yang harus dijalani Tuhan kita, sampai rela mengorbankan tubuhnya karena cintanya yang terbesar atas kehidupan kita, sehingga kita manusia berdosa diselamatkan. Teriakan Yesus, "Aku haus," seperti yang diungkapkan Injil Yohanes, sebagai pengingat kita akan teriakan Daud ketika Daud berada pada kesesakan. Bisa kita lihat dari Mazmur 69 ayat 22b. "Dan pada waktu aku haus, mereka memberi aku minum anggur asam." Nubuatan dalam kitab Mazmur ini digenapi dalam diri Yesus di Perjanjian Baru. Ada 3 hal kalau Bapak Ibu Saudara membaca Mazmur 69. Ada bagian yang pertama merupakan ratapan seseorang yang dianiaya tanpa alasan. Dapat dibaca dari ayat 2 sampai 7. Bagian yang kedua, seseorang yang dihinakan karena kesalehannya, ayat 8 sampai 30. Dan bagian yang ketiga, lagu pujian dan syukur umat Israel, ayat 31 sampai 36. Artinya, seperti sengsara Tuhan Yesus, itu menggambarkan nubuatan ratapan seseorang yang dianiaya tanpa alasan, seseorang yang dihinakan karena kesalehannya, tetapi dengan sengsara, dengan pengorbanan dan wafatnya Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, akhirnya semua umat memuji karena kita memperoleh keselamatan dari apa yang dialami oleh Tuhan kita di atas kayu salib. Kembali pada istilah anggur asam. Anggur asam dikenal juga sebagai cuka anggur, yaitu hasil reaksi bakteri asam asetat pada alkohol. Kala itu anggur asam adalah minuman murahan
yang biasa dibawa sebagai bekal para prajurit perang. Maka tidak heran kalau anggur asam berada di sekitar salib Yesus. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus sengsara, disalibkan, banyak prajurit yang terlibat untuk menjaga supaya Tuhan Yesus tidak lari, untuk menjaga supaya proses penyaliban berlangsung dengan lancar. Minuman ini lebih cepat melegakan dahaga dibanding minuman lain dan tidak menimbulkan kemabukan. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, dari paparan renungan petang hari ini ada dua hal yang dapat menjadi refleksi hidup kita. Berkaitan dengan dahaga atau haus, bila seseorang dalam kondisi haus, tentu akan berteriak dalam kesesakan. Dan bila seseorang itu sudah menemukan air untuk diminum, maka dahaganya hilang, tentu orang itu akan memperoleh kelegaan. Kita akan merefleksikan yang pertama, yaitu pada kondisi seseorang merasa haus atau dahaga yang amat sangat. Kita tahu saat ini kita semua berada pada kondisi tidak baik. Kita mengalami pandemi COVID-19. Banyak dari kita yang mengalami kesesakan yang begitu menekan hidup kita, sehingga kita meneriakkan kesesakan yang sedang kita alami, mungkin melalui sharing dengan saudara-saudara seiman di sekitar kita, sehingga saudara kita juga bisa membantu apa yang sedang kita rasakan. Ataupun saudara kita diam, tetapi saudara kita sedang mendengar apa yang kita keluhkan. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, selain kita bisa sharing kepada saudara seiman pada waktu kita merasakan kehausan atau dahaga yang begitu hebat, kita akan lebih tepat bila kita meneriakkannya atau mengungkapkan isi hati kita itu kepada Allah Bapa yang Maha Kasih, Allah Bapa yang selalu siap mendengar, dan Allah Bapa yang memberi kelegaan sejati. Yang kedua, yaitu setelah kita mendapatkan kelegaan dari minuman yang kita terima, kita percaya bahwa karya Allah akan melepas dahaga kita, karena Allah punya banyak cara untuk melakukan atau menolong hidup kita. Tetapi Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak perlu ketahui bahwa setelah Tuhan Yesus diberi minuman anggur asam, Tuhan Yesus tidak serta-merta terlepas dari kayu salib. Tuhan Yesus tetap disalibkan sampai akhirnya wafat. Itu artinya dalam kehidupan kita, walaupun kita sesaat mendapatkan kelegaan, tidak berarti segala beban dan pergumulan hidup kita itu hilang. Dalam menjalani kehidupan ini, kita diizinkan menghadapi pergumulan dan persoalan sebagai dahaga yang begitu hebat. Tetapi yakinlah, bila kita meneriakkannya kepada Allah yang mengasihi kita, bahwa Allah yang memiliki hidup kita itu pasti kita akan mengalami kelegaan tepat pada waktunya. Sebab Allah mendengar teriakan kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak di rumah yang dikasihi Tuhan, marilah sejenak kita merenung-renungkan apa yang sudah kita pelajari dari bagian firman Tuhan pada petang hari ini. Setelah kita meneliti kehidupan kita, kita merenungkan bahwa Tuhan itu sangat baik dalam kehidupan kita. Tuhan yang sanggup melepaskan kita dari kehausan atau dahaga yang begitu hebat. Tentunya kita patut mengucap syukur atas kemurahannya.
Oleh sebab itu, di tengah persekutuan doa pada petang hari ini, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang sudah mempersiapkan persembahan bisa dimasukkan ke dalam amplop. Nanti ketika ada waktu bisa dititipkan ke pengurus kelompok atau dimasukkan sendiri ke gereja pada kotak persembahan yang sudah disediakan. Boleh dikumpulkan dulu sampai masa prapaskah selesai, baru persembahan tersebut diantar ke gereja atau dikumpulkan ke pengurus kelompok. Terima kasih. Kita akan mengakhiri persekutuan doa kita dengan kembali berdoa. Kita akan berdoa syafaat dan sekaligus penutup. Mari kita berdoa. Syukur kami panjatkan kepada Engkau, Allah, yang sungguh mengasihi hidup kami, sampai Engkau Allah mengirim anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus, ke dalam dunia, dan akhirnya harus menderita sengsara, disiksa, digantung di atas kayu salib, wafat. Itu karena kasih terbesar Allah untuk kehidupan umat manusia, termasuk kami semua, sehingga kami dari kondisi dosa bisa terlepas dan mendapatkan keselamatan sejati. Syukur kami panjatkan kepada Engkau. Dan pada saat ini kami juga berdoa untuk kami semua yang masih berada di dalam kondisi pandemi COVID-19. Kami berteriak kepada Engkau Tuhan, kami mohon belas kasihan Tuhan supaya pandemi COVID yang kami rasakan boleh segera berakhir dengan ditemukan vaksin, dan sebagian kami sudah terjadwal untuk mendapatkan vaksin. Mari Tuhan Engkau bekerja melalui vaksin yang sudah diberikan kepada kami sesuai jadwal dan aturan pemerintah, supaya akhirnya dalam waktu dekat kami semua mendapatkan pelayanan vaksin, sehingga kondisi COVID-19 bisa berakhir dan kami bisa mengalami sukacita untuk hidup normal kembali. Kami bisa beribadah, bersekutu bersama saudara seiman di gereja seperti semula. Tuhan, kami juga melihat banyak bencana yang terjadi di negara kami, Indonesia. Di musim penghujan ini ada bencana banjir di berbagai tempat, tanah longsor, letusan gunung berapi, dan bencana yang lain termasuk bencana sosial atau masalah-masalah sosial yang menjadi pergumulan pemerintahan bangsa kami dan kami semua bangsa Indonesia. Mari Tuhan Engkau campur tangan supaya bencana yang kami hadapi, kami dikuatkan untuk menanggungnya. Dan biarlah kami saling berempati untuk menolong saudara-saudara kami yang terdampak, sehingga mereka juga merasakan kasih Tuhan melalui uluran tangan kami. Kami mengucap syukur untuk setiap kebijakan pemerintah yang diberlakukan. Termasuk kami mengucap syukur untuk pemerintahan baru Kota Surakarta. Kami memperoleh wali kota baru yang sudah ditetapkan. Mari Tuhan, melalui pemimpin baru di kota kami, Engkau bekerja supaya pemimpin kami yang baru ini memikirkan kesejahteraan kami semua, sehingga Kota Surakarta ditata lebih baik, lebih maju, kami hidup sejahtera, penuh sukacita, saling mengasihi satu dengan yang lain. Kami juga berdoa untuk gereja kami GKJ Bibis Luhur. Kami pendeta, majelis, komisi, tim, pengurus kelompok, pengurus pepantan, Tuhan menolong supaya kami bersatu hati untuk melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh hanya untuk kemuliaan nama Tuhan, dan kami rela membagikan apa yang kami punya, waktu kami, talenta kami, berkat Tuhan, supaya
pelayanan di GKJ Bibis Luhur semakin baik, semakin maju. Kami tahu kami punya Allah yang luar biasa, Allah yang sanggup mencukupi segala yang kami perlukan dalam kondisi apapun. Engkau akan menolong kami, menolong pelayanan kami, sehingga gereja kami juga menjadi kesaksian yang hidup bagi lingkungan sekitar, supaya kami dapat menjadi surat yang terbuka dan banyak orang akhirnya menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi. Mereka juga diselamatkan. Tuhan berkati setiap keluarga yang belum bisa melakukan ibadah di gereja karena suasana pandemi belum berakhir. Mari Tuhan, Engkau memberikan kekuatan iman. Tuhan tetap memelihara, Tuhan menghibur, Tuhan menguatkan, Tuhan memberi jalan keluar bagi warga jemaat yang mengalami pergumulan dan masalah sampai saat ini, supaya semua kami terus percaya dan berharap hanya kepada Allah, sumber kehidupan kami. Kalau ada dosa dan kesalahan selama kami melakukan persekutuan doa pada petang hari ini, kami mohon Tuhan mengampuni dosa-dosa kami. Doa ini kami satukan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Untuk mengakhiri persekutuan doa pada saat ini, kita kembali memuji Tuhan. Kita pujikan dari Kidung Jemaat nomor 33, kita nyanyikan bait 1 dan 2.